Ya, pemirsa, terkait dengan informasi tadi sudah hadir bersama saya di studio iNews Kupang, Bapak Servas Mariopati. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Bagaimana Selamat sore. kabarnya? Baik. Baik, ya. Sebelum kita masuk ke pertanyaan mengenai seputar buku ini, Pak, kita ingin tahu dan mungkin masyarakat juga pengen tahu tentang lebih banyak soal Bapak. Terutama Bapak ini sebenarnya aslinya memang NTT atau bagaimana, Pak? Iya, aslinya NTT. Aslinya NTT. Iya. NTT di mana kabupaten? ND. Oh, dari ND. Wah, kita sebagai orang NTT tentunya bangga sekali ada putra Nusa Tenggara Timur yang dipercayakan untuk menulis buku mengenai salah satu pemimpin bangsa ini. Luar biasa, Pak. Ya, kita ingin tahu, Pak, sebelum menulis buku Soeharto ini, apakah buku apa saja yang sebelumnya yang sudah Bapak tulis? Oh ya, saya itu buku politik mulai dengan Pak Harto. Saya adalah penulis dari penerbit Erlangga. Buku saya yang pertama adalah Mastering Made Simple for Eptanas, dipakai seluruh Indonesia. Lalu A Practical English Grammar, itu 1A 1B, 2A 2B, 3A 3B untuk tingkat SLTP seluruh Indonesia. Wow. Saya murninya adalah penulis penerbit Erlangga. Setelah ada kurikulum baru, setelah Pak Harto lengser, saat itu saya menarik buku-buku saya dan saya menerbitkan sendiri dengan judul Modern English untuk secondary school dan juga buku-buku university untuk bahasa Inggris. Luar biasa, Pak. Terus kalau mengenai buku Soeharto ini informasi atau referensi yang Bapak gunakan dalam buku ini apa, Pak? Referensinya adalah buku-buku yang saya peroleh dari keluarga Cendana tentang jejak langkah perjalanan Soeharto selama 32 tahun. Saya merasa sangat tidak adil. 32 tahun sudah bekerja, menyamai rekod Hayam Wuruk ataupun Joyoboyo. Kok masih ada juga rakyat yang menganggap Pak Harto ini adalah orang-orang yang tergolong presiden yang merusak KKN. Dan memang Pak Harto dalam pertemuan kami menyatakan bahwa saya selama 32 tahun Pak Mario, pasti yang namanya kebijakan saya berdampak kepada KKN itu ya benar, tuliskan kepada rakyat. Tetapi semua rakyat sudah menikmati hasil-hasil yang disebutkan bahwa saya adalah menciptakan KKN. Wow. Gereja Anda, masjid saya itu saya sudah nyumbangkan selama 32 tahun itu ratusan, dan juga beasiswa jutaan, termasuk waktu itu disebutkan salah satunya adalah Pak Anies Baswedan juga dapat beasiswa dari Super Semar, termasuk Pak Mahfud MD teman saya. Kalau nonton saya kirimkan ini, Pak Mahfud itu sahabat saya, bahwa Bapak juga dapat beasiswa Super Semar, Pak Mahfud. Jadi itu. Wow. Berarti salah satu referensi atau informasi untuk menulis buku ini adalah dengan bertemu juga langsung dengan Bapak Soeharto waktu itu. Boleh tahu tahun berapa, Pak, ketemu pertama kali? Jadi pertamanya itu tanggal 30 Maret 1999. Kan Pak Harto mengundurkan diri 21 Mei 1998. Jadi kurang lebih setahun saya melihat bahwa kenapa saya tidak berani menulis buku politik. Pertama adalah melihat dengan mata hati jasa-jasa Pak Harto bagi bangsa dan negara. Itu pertama saya bikin. Kenapa pakai mata hati? Karena saat itu orang menghujat Pak Harto tidak lagi pakai mata hati, tapi pakai perasaan hati. Tentang kejahatan, tentang genosida dan sebagainya itu ya. Lalu Pak Harto menjelaskan pada saya, Pak Mario, kalau menyangkut genosida ini jawabannya. Kalau menyangkut saya itu lebih banyak tentang Gestapo. Bahwa itu adalah rekayasa saya, dan itu pengungkapan langsung Pak Harto kepada saya, dan saya puas bahwa itu saat pertama bedah buku itu di Hotel Wisata Indonesia, 30 April 1999. Itu teman saya yang di Amerika semua mengatakan, ini Pak Mario yang saya kenal. Oh iya benar, buku Bapak viral untuk world viral. Jadi saya orang kecil tidak pernah memikir orang Bong Deso dari Kupang NTT, tidak pernah mimpi menjadi terkenal waktu itu loh. Tapi sekarang sudah nggak terkenal karena sudah bukan era pembelaan. Nah, ini menjadi pertanyaan saya dan mungkin mewakili masyarakat semua, Pak. Kita ingin tahu kenapa Bapak menulis buku ini, atau apa yang melatar belakangi sehingga Bapak menulis buku ini, karena kita tahu bahwa saat itu Soeharto dilengserkan.
Iya, karena waktu itu Pak Harto nggak dilengsarkan. Permintaan agar dia mengundurkan diri. Tapi ingat kata-kata beliau pada tanggal 21 Mei 98, beliau mengatakan, saya menyatakan mundur. Pak Harto itu nggak dilengsarkan, tapi dia mengundurkan diri. Kalau bahasa Jawanya, lengser ke Prabon. Nggak di-impeached, nggak dipecat oleh MPR, tapi dia lengser ke Prabon. Lengser ke Prabon itu gini, kalau dilengserkan jatuh. Demo-demo diturun sendiri. Tidak, dia menyatakan, saya menyatakan mundur 21 Mei 1998. Gitu loh. Jadi menurut saya Pak Harto tidak pernah kudeta, bahwa diangkat dalam tahap MPRS lalu mengundurkan diri. Jadi Pak Harto tidak pernah kudeta dan tidak pernah dipecat oleh MPR. Berarti salah ya, selama ini masyarakat merasa bahwa Soeharto itu dilengsarkan. Tidak, diminta untuk mengundurkan diri, tapi beliau lengser ke Prabon, bahasa Jawanya. Lengser ke Prabon itu dia mengundurkan diri. Kalau dilengsarkan itu langsung disuruh jatuh kayak waktu itu Marcos. Tidak kembali, dan dia menyatakan, Pak Mario, saya harus kembali ke Indonesia. Saya tidak takut seperti Presiden Marcos, karena saya tahu tanah air saya di Indonesia dan saya tidak bersalah menurut saya. Silakan, jangan disuruh saya minta jangan disuruh saya minta maaf, wong saya belum diadili. Jadi itu 70% buku-buku saya itu adalah hasil penuturan langsung Pak Harto di Cendana. Wow, Jadi, wow. Berarti kita pengen tahu juga nih Pak, menurut Bapak yang sudah bertemu langsung dengan Pak Soeharto, sudah dekat lah istilahnya. Menurut Bapak, sosok Pak Soeharto itu seperti apa? Sangat sederhana ya. Pada waktu saya masuk ruang VIP untuk menerima Presiden seluruh dunia, duta besar itu, saya diterima 2 jam 10 menit. Itu saya juga nggak tahu Bapak itu nunggu kami di ruangan VIP itu. Jadi ada 2 ruangan, saya masuk ke dalam, lalu ajudannya itu Anton Taba mengatakan, Pak Mario, Bapaknya ada di sebelah sana. Waktu saya kasih tangan pertama itu kan saya pakai adat Flores, adat NTT. Terima tangan begini. Lalu Pak Hartonya kan nunduk begini orang Jawa. Saya ulang lagi. Saya ulang lagi, yang kedua saya nunduk lebih ke bawah lagi. Karena apa? Kita ini dengan sikap budaya timur itu tidak hormat orang tua. Kasih tangan lurus saja. Sementara Pak Harto membungkuk. Saya waktu itu ulang lagi. Langsung ke bawah lagi begitu. Nah itu kesan bawah. Dan menyebut saya dengan Pak Mario semua. Baik. Dia bilang, Pak Mario, monggo minum, ini racikan Cendana. Jadi saya meskipun puas bahwa pernah minum duduk bersama Pak Harto, beliau sebelah kiri, saya sebelah kanan. Baik, Pak. Bersahaja sekali dan sangat terstruktur dalam berbicara. He is a very smart president. Dan dalam buku ini tentunya akan mengulas banyak soal Pak Soeharto. Banyak. Kita pengen tahu juga ini pesan apa yang ingin Bapak sampaikan melalui buku ini, Pak? Untuk buku Mulia dengan Mata Hati itu lebih kepada satu, Pak Harto penyelamat Pancasila dan Bung Karno. Saat itu memang minta maaf, tahap MPRS meminta Pak Harto harus adili Bung Karno. Pak Harto mengatakan pada saya di Cendana bahwa Pak Mario tuliskan, yang ini saya melanggar konstitusi. Tapi saya meyakini kami KAPI bahwa saya tidak bisa mengadili Pak Harto untuk proses hukum. Dan ini janji. Dan Super Semar pun beliau katakan bahwa itu adalah perundingan, dan Bung Karno juga sadar. Dan ini seluruh rakyat Indonesia tahu bahwa Super Semar itu Bung Karno sadar menantangani. Karena Pak Harto mengatakan saya jadi bumpersnya ke Moskow, ke RRC. Yang penting, walaupun kata Pak Harto, saya dimarah bolak-balik itu. Kok saya kasih bintang, kok bubarkan? Saya kan tidak perintahkan bubarkan. Iya Pak, kan Bapak mengatakan bahwa dalam Super Semar itu mengambil tindakan-tindakan yang dianggap perlu. Saya rasa perlu saya bubarkan PKI. Tapi Pak Mario hanya 1 kali tok saya bubarkan. Selesai. Wow, baik. Terima kasih Pak sudah hadir bersama kami di studio. Semoga banyak orang yang bisa membaca buku ini, terutama generasi-generasi milenial bisa lebih mengenal lebih dalam sosok Pak Soeharto. Terima kasih banyak sudah hadir bersama kami di sini. Dan pemirsa, informasi tadi mengakhiri kebersamaan kita dalam iNews NTT edisi kali ini. Saksikan terus